Halo, apa kabar? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Moonfall yang dirilis pada tahun 2022. Yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi oleh aktor yang terkenal. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya dan selamat menonton. Film diawali dengan 3 orang astronot yang sedang menjalankan tugas di luar angkasa pada tahun 2011. Mereka adalah Brian Harper, Alan Marcus dan Jocinda Fowler. Mereka dikirim oleh NASA keluar angkasa untuk menjalankan misi. Ketika sedang menjalankan misi, semuanya berjalan lancar. Sampai ketika ada sebuah benda asing menghantam tubuh Brian dan Marcus yang sedang berada di luar pesawat. Marcus! Help me! I'm losing it! Brian berhasil selamat tetapi Marcus terpental dan hilang di luar angkasa. Brian yang masih terikat ke pesawat ikut berputar akibat hantaman benda asing tadi. Brian pun berhasil masuk ke pesawat dan melihat Fowler pingsan akibat benturan. Ia pun berhasil menstabilkan posisi pesawat. Akibat benturan tadi hampir seluruh sistem pesawat mengalami kerusakan. Dari jendela Brian melihat benda asing yang melintasi tadi terlihat mendarat di permukaan bulan. Brian berhasil pulang kembali ke bumi dengan selamat, tetapi akibat kejadian itu Brian disidang karena dianggap lalai saat menjalankan tugas yang mengakibatkan Marcus tewas. Sayangnya saat kecelakaan Fowler pingsan sebelum melihat apa sebenarnya yang menghantam pesawat mereka. Seluruh sistem mati pada saat itu membuat tidak ada bukti lain kecuali perkataan Brian, yang akhirnya namanya pun tercoreng dan karir Brian sebagai astronot akhirnya hancur. Tidak hanya itu, istrinya juga memilih untuk bercerai, sehingga istrinya yang bernama Brenda dan anaknya yang bernama Sonny memilih untuk pindah rumah. 10 tahun kemudian di sebuah universitas California, seorang pria yang bernama Casey diam-diam masuk ke dalam ruangan salah satu profesor dan mengakses informasi rahasia yang ada di komputer. Casey juga menggunakan telepon di sana untuk meminta informasi pergerakan orbit bulan dari kenalan sang profesor. Sehari-hari sebenarnya Casey bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran fast food. Saat sedang bekerja, Casey mendapatkan informasi yang ia minta tadi. Begitu melihatnya, ia terkejut dan langsung buru-buru menelepon NASA tetapi panggilannya tidak dijawab. Saat pulang ke rumah, Casey melihat di koran ada acara meet and greet Brian di salah satu museum di kotanya. Casey pun bergegas ke sana. Brian yang kini tidak lagi bekerja di NASA sering terjebak masalah keuangan dan alkohol. Saat ditemui di museum, sayangnya Brian tidak mempercayai hasil penelitian Casey. Sebenarnya penelitian Casey bukan sekedar soal bulan yang keluar dari orbitnya, namun menurutnya bulan dan banyak planet lainnya adalah megastruktur yang dimana di dalam tiap planet dan bulan memiliki mesin penggerak yang diciptakan oleh makhluk luar angkasa. Di sisi lain, Fowler masih bekerja di NASA dan tinggal bersama anaknya yang bernama Jimmy dan seorang pengasuh anaknya yang bernama Michael. Fowler diminta untuk ke kantor karena keadaan emergensi di mana bulan keluar dari orbitnya yang berdasarkan perhitungan jika terus berlanjut bulan akan menabrak bumi dalam waktu 3 minggu. Informasi ini sangat rahasia karena jika diketahui oleh masyarakat bisa membuat kepanikan massal dan kekacauan. Namun berita itu sudah tersebar luas di media sosial yang diposting oleh seseorang tidak dikenal, yang membuat media seluruh dunia heboh. Dan bisa kita tebak orang yang memosting berita itu tidak lain adalah Casey. Setelah diteliti, ternyata di salah satu permukaan bulan terdapat sebuah lubang yang cukup besar. NASA dengan bantuan negara lain mengirimkan astronot untuk meneliti lubang tersebut. Dari peluncuran ini juga orang-orang semakin yakin berita Casey di media sosial adalah hal yang benar. Saat sampai di luar angkasa, tepatnya di atas bulan, sebuah alat dijatuhkan untuk mengukur kedalaman lubang tersebut. Saat kedalaman baru mencapai 25 km, alat tersebut tiba-tiba didorong naik oleh sesuatu makhluk misterius dengan kecepatan tinggi. Dan saat sampai di permukaan terlihat makhluk sama persis dengan yang menyerang Brian 10 tahun lalu. Alhasil ketiga astronot serta pesawatnya hancur tak tersisa. Teknologi dengan kemampuan yang belum pernah manusia lihat membuat seluruh orang yang menyaksikannya ketakutan. Pimpinan utama NASA Albert langsung menelepon keluarganya untuk berkemas dan pergi ke suatu tempat dan bersembunyi. Albert menyerahkan jabatannya ke Fowler dan memberitahu bahwa ada banyak hal yang disembunyikan oleh NASA selama ini. Kembali lagi ke Brian yang dimana tiba-tiba mendapatkan telepon dari mantan istrinya, di mana putra mereka bernama Sonny terlihat ditangkap oleh polisi akibat ugal-ugalan. Sonny pun disidang namun tidak berjalan mulus,
Karena Brian mengintervensi hakim saat sidang ditambah si pengacara yang sempat salah ucap di mana dia bersedia membayar berapapun biaya jaminan agar Sony bisa bebas, akhirnya sidang pun ditunda sampai minggu depan dan Sony sementara ditahan di sel penjara. Awalnya hal ini tidak menjadi masalah sampai Brian melihat sebuah berita di televisi mengenai bulan yang akan menabrak bumi. Ayah tiri Sony bersama kedua putrinya sudah bersiap-siap untuk melarikan diri ke dataran tinggi. Orang-orang di seluruh dunia sudah panik, perekonomian hancur dan penjarahan terjadi di mana-mana. Orang-orang berusaha ke daerah pegunungan mengingat daya tarik bulan mengakibatkan hampir seluruh kota tenggelam. Brian teringat perkataan Casey kemarin dan memutuskan untuk mencarinya. Saat ditemui, Casey mengatakan bahwa bulan dan banyak planet lainnya merupakan megastruktur dari alien. Di dalam inti bulan terdapat sebuah mesin yang menjaga selama ini agar berotasi pada orbitnya. Makanya ia yakin saat ini ada sebuah benda asing yang membuat inti bulan kacau dan membuat bulan keluar dari orbitnya. Percakapan keduanya terhenti akibat pasang air laut yang cukup parah menciptakan tsunami dan menghantam gedung. Di sisi lain, Fowler sedang berada di sebuah gudang yang berisikan seluruh file rahasia NASA yang selama ini disembunyikan. Salah satunya adalah rekaman helm Brian saat bertugas di luar angkasa 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba muncul seseorang dari lorong yang bernama Holden Field. Ia merupakan mantan astronot. Ia merupakan salah satu kru yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Dari sejak awal ia bertugas, ada beberapa kejadian yang disembunyikan oleh NASA. Salah satunya adalah ia menyaksikan dari dalam bulan memancarkan sebuah cahaya. Makhluk yang menyerang bulan saat ini sebenarnya mereka coba kalahkan sejak lama menggunakan senjata yang bernama Zulu XR-7 karena keterbatasan dana akhirnya proyek tersebut dihentikan. Posisi bulan yang semakin mendekat membuat pemerintah berinisiasi untuk menghancurkan bulan menggunakan bom nuklir. Hal ini sangat berbahaya jika terjadi karena akan mengakibatkan hujan radioaktif yang bisa membunuh seluruh makhluk hidup di permukaan bumi. Salah satu petinggi militer adalah mantan suami Fowler yang bernama Doug Davidson. Fowler meminta waktu untuk memikirkan solusi terbaik lainnya agar bisa menyelamatkan banyak orang. Salah satu rencana Fowler untuk menyelamatkan bumi adalah meminta bantuan Brian. Brian dan Casey yang sedang terjebak di sebuah gedung akibat pasang air laut akhirnya dijemput pihak militer menggunakan helikopter. Sampai di markas NASA mereka ditunjukkan sebuah rekaman video penyerangan yang dialami oleh 3 orang astronot tadi. Menurut Fowler, makhluk itu keluar dari sebuah lubang besar yang berada di bulan dan menyerang para astronot. Bulan kembali pada orbitnya. Casey yang memiliki teori ini dari awal semakin yakin akan teorinya. Dijelaskan juga makhluk yang menyerang mereka bukan makhluk hidup melainkan sebuah mesin dengan artificial intelligence yang mendeteksi setiap ada daya listrik di sekitarnya. Jadi mereka membutuhkan pilot handal seperti Brian untuk memulai misi ini. Brian selama ini dibuang layaknya sampah oleh NASA sempat tidak ingin membantu. Brian mau membantu dengan satu persyaratan imbalan agar anaknya Sony diselamatkan dan dibebaskan dari penjara. Pesawat yang dimiliki NASA sebenarnya sudah tidak ada tapi masih ada satu yang berada di museum. Dengan bantuan militer mereka mengambil pesawat yang terdapat di museum untuk digunakan kembali. Sedangkan Davidson mantan suami Fowler memberikan bantuan dengan membawakan senjata rahasia Zulu RX-7. Senjata ini mampu mengeluarkan gelombang IMP yang dipercaya dapat memusnahkan makhluk yang akan mereka lawan, tindakan yang Davidson lakukan tanpa persetujuan dari para petinggi militer lainnya. Semua rencana ini masih berjalan mulus sampai ketika gempa bumi terjadi yang mengakibatkan salah satu mesin pendorong pesawat luar angkasa mengalami kerusakan dan mustahil untuk diperbaiki karena membutuhkan waktu yang lama. Dengan kekurangan daya dorong mereka tidak akan sampai ke bulan. Fowler akhirnya membatalkan misi tersebut dan meminta seluruh kru untuk pergi ke tempat penampungan di Colorado yang sudah disediakan oleh militer. Saat semua orang pergi, 2 orang pegawai NASA yang masih diam di sana melihat perhitungan orbit bulan yang dibuat oleh Casey ternyata sangat akurat. Mendengar hal itu, Fowler pun mendapatkan ide untuk tetap pergi ke bulan ketika bulan tepat berada di atasnya. Dengan begitu gravitasi bulan akan membantu pesawat sampai keluar angkasa. Tak hanya itu, Casey akhirnya ikut ditugaskan untuk pergi ke bulan bersama Fowler dan Brian. Sementara Sony, Jimmy, dan Michael diminta untuk pergi ke penampungan khusus para petinggi militer di mana Davidson sudah menunggu di sana. Sedangkan para kru yang belum sempat pergi ke tempat penampungan membantu peluncuran pesawat di menit-menit terakhir. Akibat gaya gravitasi bulan yang terlalu dekat dengan bumi menyebabkan air laut menjulang tinggi ke atas sampai menghancurkan semuanya.
Saat berhasil sampai di luar angkasa, pesawat singgah di sebuah terminal luar angkasa milik SpaceX untuk mengisi bahan bakar. Dari luar angkasa mereka bisa lihat bulan begitu dekat dengan bumi hingga menarik permukaan bumi yang ia lintasi. Serpihan batu bulan banyak yang tertarik gravitasi bumi yang menyebabkan hujan meteor. Berpindah ke Sony dan rombongannya, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para perampok, kendaraan serta tas yang berisikan alat komunikasi ke Davidson juga ikut dirampas. Akhirnya mereka harus berjalan kaki ke kota terdekat untuk segera mendapatkan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan ke penampungan. Sedangkan Fowler, Brian, dan Casey melanjutkan perjalanan. Casey menghitung pergerakan bulan, Fowler sebagai navigator, sedangkan Brian mengatur mesin roket. Mereka berusaha mendekati bulan di tengah banyaknya batu meteor yang sempat menghancurkan ekor pesawat. Untuk mendekati titik tujuan, Brian menggunakan pesawat yang lebih kecil untuk membawa senjata yang sudah disiapkan. Untuk memancing makhluk tersebut mereka mengaliri listrik, sayangnya makhluk itu seakan tahu bomnya mereka siapkan adalah umpan. Makhluk tersebut malah mengincar pesawat utama. Brian menyadari bahwa detonator bom maupun handphone Casey yang sedang menyala mungkin pemicunya segera menghancurkan keduanya, dan benar saja makhluk itu berhenti beraksi dan kembali ke dalam lubang. Mereka menyadari bahwa makhluk itu tak hanya menyerang segala yang dialiri listrik tapi menyerang benda yang dialiri di sekitar benda organik. Simpelnya kita bisa bilang ia mengincar manusia. Mereka harus menyusun strategi baru, tapi di saat yang bersamaan Fowler mengingatkan 2 jam lagi pihak militer akan meluncurkan nuklir untuk menghancurkan bulan. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan pesawat yang kecil untuk masuk ke dalam lubang. Kita kembali lagi ke Sony yang berhasil menemui ibunya yang sudah mengungsi terlebih dahulu. Baru saja masuk ke rumah, tiba-tiba radio lokal memberi kabar bahwa sebentar lagi atmosfer akan hilang yang menyebabkan lenyapnya oksigen pada permukaan bumi. Ayah tiri Sony bernama Lopez tiba-tiba mengajak Sony keluar untuk ke kantor pemadam kebakaran yang ternyata memiliki banyak tabung oksigen yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Preman yang tadi merampas mobil Sony tiba-tiba kembali muncul, mereka juga mengincar tabung oksigen yang sudah dikumpulkan. Untungnya Sony dengan sigap mengeluarkan senjata yang ia sembunyikan dan menodong ke preman itu dan kabur dari sana. Brian dan kawan-kawan sendiri sudah cukup lama terbang namun belum sampai ke dalam lubang. Untuk menghindari kejaran makhluk misterius itu, sistem elektronik pesawat mereka matikan dan hanya menggunakan pembakarannya. Begitu sampai di ujung lubang barulah Brian mengaktifkan segala sistem pesawat dan langsung membuat makhluk itu menyerang mereka. Di dalam bulan itu kita bisa lihat dipenuhi dengan mesin seperti yang Casey perkirakan. Saat kejar-kejaran terjadi, pesawat yang mereka tumpangi bergerak sendirinya seakan-akan ada yang mengendalikannya dan mengarah ke sebuah pintu dan berhasil bersembunyi. Pesawat rusak parah dan mereka tak sadarkan diri. Di lain sisi Sony dan lainnya sedang berusaha kabur dari kejaran para preman dan menuju ke pengungsian militer di mana Davidson berada. Kejar-kejaran terjadi bersamaan ketika bulan melintasi langit, tanah dan benda-benda lainnya mulai mengambang akibat kedua planet yang saling berbenturan. Untungnya kemampuan Sony dalam mengemudi berhasil membuat mereka selamat. Okay, we should go to that mountain pass. That tunnel's a quarter. Brian yang sudah sadar tiba-tiba berada di sebuah ruangan di mana dirinya bertemu hologram yang merupakan sebuah sistem di bulan. Di sana ia dijelaskan sebenarnya manusia sudah ada sebelum bumi terbentuk. Mereka hidup damai bersama teknologi yang sangat maju, bahkan mereka membuat hunian di luar angkasa. Semua berubah ketika artificial intelligence yang membantu pekerjaan mereka sehari-hari memiliki kesadaran sendiri dan menganggap manusia sebagai ancaman. Dari sana perang antar manusia dan artificial intelligence berlanjut sampai mereka semua punah. Namun planet buatan yang mereka buat berhasil kabur dengan inti energi dari bintang planet ini atau bulan, mencari galaksi baru di mana manusia bisa terlahir kembali. Brian mengatakan makhluk itu harus dihancurkan namun tidak bisa di dalam bulan karena akan menghancurkan energinya. Mereka harus memancingnya keluar dan meledakannya menggunakan bom. Di saat yang bersamaan bulan sudah memasuki atmosfer bumi dan oksigen mulai menghilang. Menggunakan oksigen yang mereka ambil tadi, Sony dan rombongannya berusaha berjalan ke arah terowongan untuk berlindung dari meteor. Sayangnya di tengah perjalanan salah satu putri Lopez mengalami kerusakan pada tabung oksigennya.
Lopez mengorbankan tabung oksigen miliknya agar putrinya bisa terus berjalan ke arah terowongan. Saat sampai di terowongan, Sonny baru tahu bahwa Lopez, ayah tirinya, tidak ada. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkannya, dan kebetulan bulan telah melewati langit di atas mereka dan oksigen kembali normal. Belum lama berjalan, Sonny tertimpa runtuhan pohon. Di sisi lain, militer sudah siap menembakkan nuklir untuk menghancurkan bulan. Untuk mengaktifkannya dibutuhkan 3 kombinasi kunci yang dimiliki oleh para petinggi militer, dan salah satunya adalah Davidson, mengingat anaknya masih di luar bunker dan mantan istrinya yang ia yakini pasti sedang melawan makhluk luar angkasa membuatnya menolak untuk meluncurkan bom nuklir. Perseteruan terhenti karena bunker mereka ternyata tidak cukup kuat menahan reruntuhan gunung yang jatuh tepat di atasnya mereka. Semua pun tewas tertimpa runtuhan. Kembali lagi ke Sonny, di mana Michael datang untuk menyelamatkan Sonny. Bersamaan bulan kembali melewati langit di atas mereka membuat pohon yang menimpa Sonny terangkat, akhirnya berhasil bebas dan kembali ke terowongan dengan selamat. Sedangkan di bulan, ketika mereka dikejar oleh makhluk asing itu, Brian mengatakan bahwa ia ingin mengorbankan diri untuk membunuh makhluk itu sembari membawa bom, karena makhluk itu tidak akan memakan umpan kecuali ada medan elektrik dan manusia di dalamnya. Fowler yang tidak setuju melarangnya. Ketika Fowler dan Brian sedang berdebat, diam-diam Casey memasuki kabin belakang dan menutup pintu pesawat. Menurut Casey, ini sudah jadi takdirnya untuk menyelamatkan bumi dan seluruh umat manusia. Ia berterima kasih kepada Brian karena sudah mempercayainya saat orang-orang menganggapnya orang gila dan meminta tolong merawat ibunya. Ledakan membuat guncangan yang sangat besar dan hampir saja membunuh mereka semua. Untungnya kemampuan Fowler membuat pesawat yang dinaiki berhasil keluar dari lubang dan mendarat di bumi. Misi berhasil dan tak waktu lama bulan kembali ke orbitnya. Fowler yang selamat menghubungi bantuan militer yang tersisa dan akhirnya mereka semua berhasil berkumpul kembali. Di akhir film kita ditunjukkan wujud Casey dalam bentuk hologram. Alam bawah sadarnya berhasil dipindahkan oleh sistem bulan sebelum akhirnya ia tewas. Kini dirinya bersatu dengan bulan dan tamat.